Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan presentasikan evaluasi TAM pada sistem SAP HANA S4 PT XYZ. Di sini ada saya sendiri, Imam Fajrul Rasyidin, ada Pak Aditya Wianto, kemudian ada Pak Fadil Septiawat, dan ada Pak Pandu Ahmad Ihsan. Pertama pendahuluan. Latar belakang PT X itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan ini memiliki 5 divisi, yakni divisi gedung, infrastruktur satu, infrastruktur 2, EPC, dan luar negeri. Serta terdapat kantor pusat. Perusahaan merupakan perusahaan konstruksi yang juga mengembangkan usaha pada bidang rekayasa, investasi di infrastruktur, dan properti. Untuk produk software ERP yang digunakan pada PT XYZ adalah SAP, yaitu System Application Production in Data Processing. Adalah suatu software ERP yang mendukung suatu organisasi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan lebih efisien dan efektif. Dalam SAP terdapat modul-modul yang saling terintegrasi pada satu sistem. Untuk rumusan masalahnya, apakah sistem SAP HANA S4 dapat diterima pada PT XYZ? Bagaimana hubungan variabel tingkat kegunaan SAP, tingkat kemudahan penggunaannya, tingkat sikap pengguna terhadap penggunaannya, tingkat penerimaan terhadap teknologi SAP dalam model TAM. Untuk tujuan penelitiannya adalah menganalisis sistem bisnis PT XYZ menggunakan sistem BMC, kemudian menganalisis hubungan variabel tingkat kegunaan SAP, tingkat kemudahan penggunaan SAP, tingkat sikap pengguna terhadap penggunaan SAP, serta tingkat penerimaan terhadap teknologi SAP dalam model TAM. Manfaat penelitian dapat memberikan informasi kepada perusahaan terkait evaluasi penggunaan sistem SAP HANA S4 pada perusahaan XYZ, dapat memberikan informasi kepada perusahaan terkait efektivitas dari sistem SAP, dapat memberikan rekomendasi pada perusahaan terkait kelanjutan penggunaan sistem SAP. Untuk ruang lingkup penelitian ini sendiri adalah dilakukan di PT XYZ. Penelitian hanya dilakukan dalam bentuk analisis evaluasi penggunaan sistem. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan terkait kerangka pemikiran dan kajian pustakanya. Yang pertama yang kita gunakan adalah bisnis model kanvas, di mana bisnis model kanvas ini kita gunakan untuk memetakan bisnis proses existing dari perusahaan XYZ, kemudian kita mencari inovasi yang bisa dikembangkan di perusahaan XYZ. Cara eh, pemetaannya, BMC dibagi kepada 9 segmen pemetaan. Yang pertama customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga channel, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue stream, yang keenam key resource, yang ketujuh key activities, yang kedelapan key partner, dan yang terakhir cost structure. Kemudian yang eh, menjadi isu di literatur yaitu terkait ERP sendiri. ERP adalah sistem perusahaan yang meliputi semua fungsi yang terdapat di dalam perusahaan yang didorong oleh beberapa modul software yang terintegrasi untuk mendukung proses bisnis internal perusahaan. Kenapa kita pakai ERP? Kenapa perusahaan pakai ERP? Karena ada 4 manfaat yang bisa kita peroleh. Yang pertama, kualitas dan efisiensi. ERP menciptakan kerangka kerja untuk mengintegrasikan dan meningkatkan proses bisnis internal perusahaan yang memberikan peningkatan secara signifikan bagi perusahaan. Contohnya dalam segi kualitas dan efisiensi dari pelayanan pelanggan, produksi, dan distribusi. Jadi dengan ERP, kualitasnya lebih terjamin untuk perusahaan ya. Kemudian yang kedua mengenai biaya. Banyak perusahaan yang melaporkan bahwa adanya penurunan yang signifikan dalam transaksi pengelolaan biaya hardware, software, dan staf IT support-nya karena sistem ERP itu menjadi satu sistem yang terintegrasi, jadi tidak macam-macam software-nya. Tentu saja biaya untuk maintenance dan sebagainya jadi satu, ya, tidak terpisah.
Kemudian pengambilan keputusan, sistem ERP dapat dengan cepat memberikan laporan atau informasi penting dalam kinerja bisnis kepada manajer, sehingga dapat meningkatkan kemampuan manajer dalam membuat keputusan yang baik dan tepat di dalam perusahaan. Ini terkait dengan manajemen, jadi manajemen lebih bisa menyampaikan hasil perusahaan dengan adanya ERP. Dan yang terakhir, manfaat terakhir adalah enterprise agility, memberikan fleksibilitas pada struktur organisasi, tanggung jawab manajerial, dan peran kerja, sehingga perusahaan dapat lebih mudah untuk memanfaatkan peluang bisnis yang baru. Next, Mas. Ya, ini adalah sistem SAP sendiri, yaitu sistem application dan end product in data processing. Jadi sistem SAP ini sebenarnya sistem modul-modul yang digunakan untuk mendukung kegiatan atau aktivitas yang berjalan dalam suatu organisasi secara otomatis, sehingga lebih efisien dan produktivitas bisa meningkat dengan cara efisien. Modul-modulnya banyak, salah satunya SD terkait penjualan perusahaan, MM itu terkait pengadaan barang jasa di perusahaan, eh, V itu terkait finance, kemudian yang PS itu terkait project system atau struktur project ya. Itu contoh screenshotnya aplikasi SAP. Next, Mas. Kemudian analisis yang kita lakukan, kita pakai teknologi acceptance model atau TAM. TAM ini pertama kali dikembangkan oleh Davis. TAM adalah teori dalam sistem informasi yang menggambarkan perilaku pengguna teknologi dalam menerima dan menggunakan teknologi baru tersebut. TAM ini ada terbagi dalam empat segmen penilaian ya. Yang pertama, tingkat kemudahan penggunaan, tingkat kegunaan, tingkat sikap pengguna, dan yang terakhir tingkat penerimaan. Jadi nanti kita akan membuat kuesioner di mana kuesioner itu kita petakan ke dalam empat segmen utama ini. Kemudian ini yang kanan adalah eh, hubungan-hubungan dari variabel dari TAM tersebut. Next, Mas. Metode penelitian yang kita gunakan, eh, kerangka pemikirannya, jadi yang pertama mengumpulkan data perusahaan, baik itu bisnis proses dari perusahaan yang existing, kemudian kita analisa dengan BMC, di situ kita petakan ke dalam 9 segmen di BMC, kemudian kita menyusun hipotesanya. Hipotesanya itu kita analisis datanya, kemudian kita uji hipotesis. Yang terakhir, dari hasil hipotesis itu kita interpretasi hasil dari pengujian. Next, Mas. Nah, ini tadi hipotesa yang digunakan. Jadi, tingkat kemudahan pengguna itu berpengaruh terhadap tingkat kegunaan. Tingkat kegunaan berpengaruh terhadap tingkat sikap pengguna. Tingkat kemudahan pengguna berpengaruh terhadap tingkat sikap pengguna. Tingkat sikap pengguna berpengaruh kepada penerimaan TABK. Yang terakhir, tingkat kegunaan berpengaruh terhadap penerimaan TABK. Ini terkait yang metodologi pakai TAM tadi ya. Next, Mas. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik. Dari sisi bisnis model Canvas, yang pertama dari sisi customer segments itu ada dari pemerintah, swasta dan juga perusahaan BUMN lainnya. Terus dari value proposition dari PT XYZ. Yang pertama itu dari penyelesaian proyek konstruksi yang cukup cepat, terus juga dari jaminan terhadap kualitas dari kerjaan, terus juga dari supplier dan investasi jalan tol yang dilakukan oleh anak perusahaan. Terus yang ketiga dari si channels itu dari
mendapatkan proyek dari media online, media cetak, dan juga penugasan dari pemerintah, dan juga melakukan pemasaran melalui website resmi dari perusahaan. Yang keempat, dari customer relationship, berhubungan langsung baik melalui media online ataupun bertemu secara langsung, bertemu secara offline, itu juga memberikan kualitas pekerjaan yang terbaik untuk pelanggan. Yang kelima adalah revenue stream. Yang pertama ada dari pendapatan dari termin progres pekerjaan yang sudah selesai dilakukan, juga dari keuntungan yang dilakukan oleh anak usaha baik dari supplier maupun dari investasi. Terus yang keenam itu kayak resource. Dari pertama ada peralatan yang menunjang untuk menunjang pekerjaan, alat berat dan juga alat bantu, dan juga SDM yang mumpuni dalam pengawasan pekerjaan. Terus yang ketujuh dari key activities. Yang pertama ada aktivitas jasa konstruksi, pengiriman supplier, penyewaan alat berat, dan juga investasi. Yang ke-8 ada kayak partner. Yang pertama ada vendor yang membantu penyelesaian kerjaan, subkontraktor, juga mandor, ataupun supplier. Yang ke-9 dari kontraktor ada dari gaji karyawan, biaya akomodasi, konsumsi dan operasional lainnya, dan juga biaya investasi terhadap peralatan, dan yang terakhir ada biaya yang dikeluarkan akibat pekerjaan di lapangan. Next. Dari kuesioner yang telah kami bagikan, yang pertama dapat dilihat karakteristik dari sampel itu sebanyak 78% adalah pria dan sisanya 22% adalah sebanyak wanita dengan keseluruhan yaitu 41 responden. Terus dari sisi modul SAP yang digunakan pada PT XYZ, yang pertama dari modul Vico sebanyak 14,6%, modul MM sebanyak 17,1%, dari modul PS sebanyak 48,8%, dan dari modul SD sebanyak 34,1%, dan dari modul HCM sebanyak 14,6%. Next, Mas. Nah, berikut adalah hasil kuesioner yang telah kami bagikan, yaitu dari terhadap 41 responden pada kuesioner TAM yang telah kami bagikan dari variabel tingkat kegunaan SAP dengan rata-rata variabel 3,41, dari variabel tingkat kemudahan penggunaan SAP sebanyak dengan rata-rata variabel sebanyak 3,26, dari variabel tingkat sikap penggunaan terhadap penggunaan SAP dengan rata-rata variabel sebanyak 3,23, dan dari variabel tingkat penerimaan terhadap teknologi SAP dengan rata-rata variabel sebanyak 3,23. Berdasarkan hasil rata-rata variabel menunjukkan bahwa mayoritas responden mengaku setuju bahwa dari penggunaan SAP di PT KZ cukup baik. Dari uji reliabilitas ini dari variabel tingkat kegunaan SAP sebanyak 0, dengan ukuran 11 alfa berdasarkan 0,807, dari variabel tingkat kemudahan penggunaan SAP dengan nilai kurang batch alfa sebesar 0,604, dan dari variabel tingkat sikap pengguna terhadap penggunaan SAP dengan nilai kurang batch alfa sebesar 0,608, dan dari variabel tingkat penerimaan terhadap teknologi SAP dengan nilai kurang batch alfa sebesar 0,703. Dan berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliable karena semua variabel memiliki nilai range alpha lebih dari 0,6. Dari uji normalitas berdasarkan 41 responden, ini uji normalitas dapat dilihat pada tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai asimsik totalet sebesar 0,20 yang itu nilainya lebih besar dari 0,05 dan mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan terdistribusi secara normal. Next. Dari sisi uji multikolinearitas menunjukkan bahwa dari variabel tingkat kegunaan SAP, variabel tingkat kemudahan penggunaan SAP, dan variabel tingkat sikap terhadap penggunaan SAP dan tingkat penerimaan terhadap teknologi SAP menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena dari masing-masing variabel menunjukkan nilai toleransi yang lebih tinggi dari 0,1 dan nilai FIF yang lebih kecil dari 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas
dan variabel ini dapat digunakan dalam penelitian. Dari uji heteroskedasitas menunjukkan bahwa dari masing-masing variabel memiliki nilai sig yang lebih besar dari 0,05 yang berarti variabel tersebut bebas dari heteroskedasitas. Dari uji hipotesis, kita menggunakan 5 hipotesis. Dari hipotesis pertama, yaitu tingkat kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap tingkat kegunaan, yaitu memperoleh nilai tes statistik sebesar 2,756. Dari uji hipotesis yang kedua, yang pertama, yaitu tingkat kegunaan berpengaruh terhadap tingkat sikap pengguna, yaitu 2,637. Yang terus selanjutnya ada hipotesis kedua yang bagian kedua, itu tingkat kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap tingkat sikap pengguna dengan nilai tes statistik 6,087. Tingkat yang terus dari hipotesis ketiga yang pertama, yaitu tingkat sikap pengguna berpengaruh terhadap penerimaan TABK dengan nilai tes statistik sebesar 0,779. Dan hipotesis ketiga yang kedua, yaitu tingkat kegunaan berpengaruh terhadap penerimaan di ABK dengan nilai tes statistik 2,253. Nah, pada pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menghitung nilai dari tes statistik dari variabel. Nilai tes statistik dari masing-masing variabel eh, dapat dinyatakan signifikan jika memiliki nilai lebih dari T hitung dan dinyatakan tidak signifikan jika memiliki nilai kurang dari T hitung. Dari pengujian hipotesis kali ini menunjukkan bahwa nilai T statistik pada masing-masing variabel lebih dari T hitung yang digunakan pada penelitian ini dengan 42 variabel, yaitu 2,021, sehingga dapat dinyatakan bahwa masing-masing hipotesis pada penelitian ini berpengaruh secara signifikan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran terhadap PT XYZ. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan pengolahan dan perhitungan data yang telah dilakukan terkait evaluasi teknologi acceptance model sistem SAP HANA S4 pada PT XYZ, maka faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAP di PT XYZ adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kemudahan penggunaan beserta indikator-indikatornya. Yang kedua, tingkat kegunaan beserta indikator-indikatornya. Dan ketiga, tingkat singkat pengguna serta indikator-indikatornya. Jadi dapat disimpulkan sehingga untuk hubungan antar variabel dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Hasil dari pengujian hipotesis pertama menunjukkan tingkat terhadap kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap tingkat kegunaan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di atas bahwa nilai tes statistik yang dihasilkan sebesar 2,756 yang dinyatakan signifikan karena di atas 2,021. Lalu yang kedua, hasil dari pengujian hipotesis kedua yang pertama menunjukkan yaitu tingkat kegunaan berpengaruh positif terhadap tingkat sikap pengguna. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di atas bahwa nilai tes statistik yang dihasilkan sebesar 2,637 yang dinyatakan signifikan karena di atas 2,021. Yang ketiga, hasil dari pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan yaitu tingkat kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap tingkat sikap pengguna. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di atas bahwa nilai tes statistik yang dihasilkan sebesar 6,087 yang dinyatakan signifikan karena di atas 2,021. Yang keempat, hasil dari pengujian hipotesis ketiga yang pertama menunjukkan yaitu tingkat sikap pengguna berpengaruh positif terhadap penerimaan TABK. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di atas bahwa dihasilkan sebesar 6,779 yang dinyatakan signifikan karena di atas 2,021. Dan terakhir, hasil dari pengujian hipotesis ketiga yang kedua menunjukkan yaitu tingkat kegunaan berpengaruh positif terhadap penerimaan TABK. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di atas bahwa nilai tes statistik yang dihasilkan sebesar 2,253 yang dinyatakan signifikan karena di atas 2,021. Jadi next. Boleh di next.
Jadi untuk sarannya, berdasarkan simpulan dan hasil penelitian, saran yang dapat direkomendasikan untuk PT XYZ adalah sebagai berikut. Yang pertama, telah dilakukan identifikasi terhadap sistem bisnis PT XYZ menggunakan BMC dan didapat bahwa PT XYZ perlu melakukan perkembangan terkait sistem bisnisnya, menambah variasi jenis bisnis yang dilakukan agar dapat mendapatkan pelanggan yang lebih luas. Yang kedua, berdasarkan hasil survei TAM yang dilakukan sistem SAP HANA S4 pada PT XYZ dapat diterima di PT XYZ. Dilihat dari tingkat kegunaan, tingkat kemudahan, serta tingkat penerimaannya memiliki tingkat keberterimaan yang cukup tinggi. Dan dari kesimpulan di atas didapatkan bahwa sistem SAP HANA S4 pada PT XYZ dapat diterima pengembangnya. Oleh karena itu, PT XYZ dapat melanjutkan penggunaan sistem tersebut untuk mendukung sistem pengendalian serta ERP di perusahaan. Berikut referensi yang digunakan terdiri dari sebagai berikut. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.